Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan video untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah bimbingan kelompok. Nah, di sini perkenalkan nama saya Dela Ramadhani dan anggota rekan saya seperti Mutiara Ulfa Salsabila, Kasmita Junianti, Suci Rahma, Wahyu Almidri, Febri Mulyani, dan Frida Apriliani. Tugas kami pada kegiatan ini adalah topik tugas. Baiklah, langsung saja dimulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda semua karena sudah bersedia hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah Ananda semua udah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan, bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk jenis layanan BK yang ditujukan kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh berbagai macam informasi dan pemahaman dari aspek dan topik-topik yang dibahas. Jadi, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah yang pertama untuk melatih kita untuk berbicara di depan umum, melatih kita untuk berpendapat, melatih kita agar kita lebih bisa tenggang rasa terhadap pendapat orang lain, dan juga tentunya untuk memperoleh berbagai macam informasi dari topik yang berada di luar diri individu itu sendiri. Kemudian, dalam bimbingan kelompok ini, perlu Ananda ketahui ada azas-azas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu azas kesukarelaan, yang mana nantinya Ananda semua diminta untuk menyampaikan pendapatnya itu secara sukarela, sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Kemudian juga ada azas keterbukaan, yang mana nantinya Ananda diminta untuk secara terbuka menyampaikan topik-topik nantinya. Kemudian ada azas kegiatan. Dalam kegiatan ini nantinya diharapkan Ananda untuk melaksanakan keputusan yang telah Ananda ambil dari kegiatan BKP kita nantinya. Kemudian juga dalam menyampaikan pendapat, Ananda semua diminta untuk menyampaikan pendapatnya itu sesuai dengan norma-norma yang telah kita sepakati. Dan juga apabila nanti di dalam kegiatan kita ini ada membahas masalah pribadi yang menyangkut pribadi, Ibu mohon kepada Ananda semua untuk tidak menyebarkannya di luar. Ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sepertinya tidak, Bu. Tidak, Bu. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, Ibu belum kenal sama Ananda semua. Jadi Ibu mau perkenalan, dan Ibu mau perkenalannya nanti sebutkan nama Ananda dan sebutkan apa yang disukai dan tidak disukai. Baiklah, untuk perkenalan ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Izin bertanya, Bu. Berarti pengenalannya dimulai dari mana, Bu? Nanti perkenalannya dimulai dari Ibu dulu dan dilanjutkan kepada siapa yang sukarela untuk perkenalan setelah itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak. Nah, baiklah, Ibu akan perkenalan terlebih dahulu ya. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Suci Rahma. Ibu biasa dipanggil Ibu Suci. Ibu adalah mahasiswa BKFIP UNP. Di sini Ibu suka menonton dan Ibu tidak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan gerak seperti olahraga. Itu perkenalan dari Ibu. Mungkin selanjutnya siapa yang ingin perkenalan diri? Saya, Bu.
Ya, silakan kepada Dela. Perkenalkan nama saya Dela Ramadhani. Di sini saya suka santai. Yang tidak saya sukai adalah Baik, terima kasih kepada Dela. Selanjutnya siapa yang mau perkenalan Wahyu. lagi? Ya, silakan Ya, terima Wahyu. kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Almidri. Saya sukai ya, Ya, terima kasih kepada Wahyu. Selanjutnya siapa yang mau perkenalan Saya, kepada Bu. Frida? Perkenalkan, nama saya Frida Apriliani. Yang saya sukai itu menonton, yang tidak saya sukai itu rebah. Ya, terima kasih Frida. Nampaknya hobi kita sama ya. Siapa lagi yang mau perkenalan diri? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Mutiara. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Hal yang sangat saya sukai yaitu berolahraga, dan yang tidak saya sukai yaitu hanya berdiam diri. Ya, terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya yang terakhir, Kasmita. Saya, Bu. Baiklah, nama saya Kasmita Junianti, biasa dipanggil Ikas. Hal yang saya sukai bernyanyi, hal yang tidak saya sukai berdiam diri di suatu tempat. Ya, terima kasih pada Kasmita. Tadi kita sudah perkenalan ya semuanya. Jadi sekarang kita semua udah saling kenal. Dan Ibu mau kita untuk menjalin keakraban di antara kita. Alangkah lebih baiknya kita untuk bermain terlebih dahulu. Jadi di sini nanti kita akan bermain rangkaian nama, yang mana rangkaian nama ini orang pertama menyebutkan nama dan warna kesukaannya, dan orang kedua nama dia, dan begitu pun untuk orang selanjutnya. Untuk pertama, Ibu akan memulai dari Ibu Suci Coklat. Selanjutnya, Wahyu. Saya, Bu. Ya, kepada Mutiara. Ibu Suci Coklat, Mutiara Abu-abu. Ya, Wahyu, selanjutnya, Saya, Bu. ya Wahyu. Ya, Bu Suci Coklat, Mutiara Abu-abu, Wahyu Polkadot. Selanjutnya, Saya, Bu. ya kepada Kasmita. Ibu Suci Coklat, Ade Abu-abu, Wahyu Apokadot, Ikas Dongker. Selanjutnya, Saya, Bu. siapa lagi? Ya, kepada Febri. Ibu Suci Coklat, Mutiara Abu-abu, Wahyu Polkadot, Kasmita Dongker, Febri Hitam. Selanjutnya, Frida, Bu. Frida. Ibu Suci Coklat, Mutiara Abu-abu, Wahyu Polkadot, Kasmita Dongker, Febri Hitam, Frida Biru. Ya, selanjutnya, saya, Bu. ya kepada Dela. Ibu Suci Coklat, Mutiara Abu-abu, Wahyu Polkadot, Kasmita Dongker, Febri Hitam, Frida Biru, Dela Hitam. Nah, udah semua ya. Terima kasih. Semoga dengan permainan tadi itu bisa membuat menjalin keakraban di antara kita. Selanjutnya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok, yang mana nantinya kita akan membahas suatu topik dan diminta anak-anak semua untuk menyampaikan pendapatnya secara sukarela. Mungkin terkait kegiatan kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu.
Berarti udah siap ya untuk lanjut ke kegiatan berikutnya. Siap, Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan topik yang ada dalam bimbingan kelompok. Jadi topik dalam bimbingan kelompok ini yang akan dibahas yaitu segala sesuatu yang pernah dilihat, didengar, dibaca dari media massa yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. Jadi nanti ada 2 topik. Yang pertama itu ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas yaitu topik yang berasal dari pemimpin kelompok, yaitu dari Ibu sendiri. Dan topik bebas adalah topik yang berasal dari anggota kelompok atau dari anak-anak Ibu itu. Jadi terkait topik ini nanti kita akan membahas topik tugas. Jadi apakah Ananda dapat memahami? Dapat, Bu. Dapat, Bu. Dapat, Bu. Dapat, Bu. Lanjut. Baik, terima kasih terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi. Baik, di sini tadi telah disampaikan bahwa kita ada 2 topik. Yang pertama itu ada topik tugas dan ada topik bebas. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas itu topik tugas, yang dimana topik yang berkaitan yang telah ditentukan atau telah disepakati oleh pemimpin kelompok itu sendiri, seperti itu. Baik, untuk topik kita hari ini yaitu mengenai manajemen waktu. Baik, sebelumnya manajemen waktu ini kita tahu bahwa sangat penting karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Bapak ingin dengar nih, apa menurut Ananda semua mengenai manajemen waktu. Silakan kepada Ananda semua. Saya, Ya. Pak. Ya, Pak. baik, silakan kepada Mutiara. Menurut saya manajemen waktu itu hal yang seperti yang sudah Bapak bilang tadi, bahwasanya manajemen waktu itu hal yang sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Nah, manajemen waktu itu sendiri ialah bagaimana cara kita mengatur waktu dan membagi waktu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, terima kasih kepada Ananda Mutiara. Di sini Ananda Mutiara berpendapat bahwa manajemen waktu itu bagaimana cara kita untuk mengatur hal-hal waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berpendapat. Saya, Ya, Pak. silakan kepada Kasmita. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu manajemen waktu. Menurut saya, manajemen waktu itu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ya, baik, terima kasih pada Ananda Kasmita yang telah berpendapat terkait dengan apa sih manajemen waktu itu. Ya, silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berpendapat mengenai manajemen waktu. Saya, Pak. Ya, silakan kepada Ananda Dela. Jadi di sini menurut saya, Pak, manajemen waktu itu berarti kita mengendalikan setiap waktu yang kita punya, Pak. Mulai dari awal hingga akhir, terstruktur, Pak, jelas gitu. Nah, jadi sudah terangkai dan sudah tersusun apa-apa saja yang akan kita lakukan, sehingga rasanya tuh efektif lah kita untuk melakukan kegiatan kita seperti biasanya, Pak, atau sehari-hari. Sekian, Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Ananda Dela. Di sini pendapat dari Ananda semuanya itu telah benar semua mengenai manajemen waktu. Bahwa manajemen waktu itu mengenai bagaimana cara kita untuk mengalokasikan waktu kita yang kita miliki, bagaimana cara kita untuk terus bisa produktif, dan bagaimana cara kita memaksimalkan waktu-waktu yang kita punya, seperti itu. Ya, di sini selanjutnya selanjutnya kepada Ananda, mengapa manajemen waktu itu penting bagi kita, seperti itu. Nah, silakan kepada Ananda yang ingin berpendapat. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan Ananda Dela. Menurut saya sangat penting, Pak, sehingga kita bisa mengefektifkan kegiatan kita sehari-hari, Pak. Karena kebanyakan orang tidak memanajemen waktunya, jadi banyak yang terbengkalai atau tidak sesuai apa yang seharusnya mereka lakukan, Pak. Sekian, Pak.
Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Della yang telah berpendapat mengenai mengapa sih manajemen waktu itu penting. Ya, silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berpendapat. Saya, Pak. Ya, silakan kepada Frida. Kenapa manajemen waktu itu penting? Agar hidup kita itu lebih disiplin lagi terhadap waktu gitu, Pak. Contohnya kayak misalnya belajar, kita ingin mengatur waktu kita tuh belajar. Agar kita lebih aktif tuh kita perlu manajemen waktu kita gitu. Sekian, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Frida yang telah menyampaikan mengenai mengapa manajemen waktu itu penting. Ya, silakan selanjutnya kepada Ananda yang ingin berpendapat. Saya, Pak. Ya, silakan kepada Saudari Suci. Menurut saya manajemen waktu itu sangat penting karena dengan adanya manajemen waktu kita udah tahu kita apa yang akan kita lakukan di waktu yang telah kita tentukan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Suci. Ya, Ananda semua yang sudah berpendapat itu semuanya benar mengenai mengapa sih manajemen waktu itu penting seperti itu. Nah, tadi juga ada yang menyampaikan bahwa manajemen waktu itu jika kita tidak bisa mengalokasikan waktunya, pasti akan berdampak negatif untuk diri kita seperti itu. Sepertinya tadi ada yang berpendapat bahwa jika kita bisa mengalokasikan waktu dengan baik, maka dampak positiflah yang akan kita dapatkan. Nah, jika tidak bisa kita melakukannya, maka dampak negatiflah yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, di sini tadi telah menyinggung terkait dengan dampak. Nah, di sini Bapak ingin mendengar secara khusus, menurut Anda apa sih dampak positif dan negatif dalam hal kita memanajemen waktu seperti itu? Silakan kepada Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan kepada Ananda Mutiara. Baiklah, terima kasih, Pak. Dampak positif dari kita untuk diri sendiri apabila kita bisa manajemen waktu, yaitu apapun segala bentuk kegiatan kita sehari-hari itu akan terstruktur, di mana pada jam sekian kita harus bisa menyelesaikan tugas kuliah misalnya. Nah, nanti di tugas di jam berikutnya kita harus bisa melakukan kegiatan sehari-hari di rumah gitu. Nah, jadi apabila kita bisa memanajemen waktu, maka semua kegiatan kita akan terstruktur. Nah, kalau hal negatif yang akan kita dapat apabila kita tidak bisa memanajemen waktu, nantinya berarti kita tidak bisa mendisiplinkan diri sesuai dengan yang dikatakan Frida tadi. Sekian, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Mutiara yang telah berpendapat. Di sini Ananda Mutiara berpendapat bahwa untuk dampak positifnya itu bagi diri kita, bagaimana cara kita bisa mengatur atau kita bisa mendisiplinkan diri kita dalam hal mengalokasikan waktu tadi. Nah, untuk dampak negatifnya jika kita tidak bisa mengalokasikan waktu dengan baik, maka untuk diri kita tidak akan disiplin nantinya. Ya, silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berpendapat. Saya, Pak. Ya, silakan kepada Ananda Della. Baiklah, Pak. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Mutiara tadi bahwasanya memanajemen waktu itu dampak positifnya bisa membuat kehidupan kita atau kegiatan kita menjadi produktif karena sudah terstruktur dari awal sampai akhir, dari bangun tidur sampai kita ingin tertidur kembali. Nah, saya juga setuju, Pak, dampak negatif apabila kita tidak bisa memanajemen waktu kita. Akan banyak rasanya waktu yang terbuang sia-sia dan juga tidak menutup kemungkinan untuk kita jadi keteteran, Pak, atau repot sendiri karena waktu yang sudah terbuang, banyak kegiatan yang belum kita laksanakan, akhirnya keseharian kita itu jadi tidak produktif, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Della yang telah berpendapat mengenai dampak positif dan dampak negatif mengenai manajemen waktu. Di sini silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berpendapat. Ya, di sini
silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berpendapat mengenai apa sih dampak positif dan dampak negatif dari kita bermanajemen waktu seperti itu. Saya, Pak. Ya, silakan kepada Saudari Suci. Saya setuju sama pendapat Dela sama Mutiara tadi, Pak. Kalau dampak positif dari manajemen waktu ini, mungkin dengan adanya manajemen waktu bisa membuat kita untuk lebih disiplin lagi, lebih waktu yang kita gunakan itu memang benar-benar udah terjadwalkan. Dan untuk dampak negatifnya itu, mungkin dampak negatifnya itu mungkin kegiatan kita yang bisa jadi deadline atau terbengkalai, ya seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Suci yang telah berpendapat mengenai dampak positif dan dampak negatif dari kita bermanajemen waktu. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa ada dampak positif dan ada dampak negatif mengenai kita bermanajemen waktu. Jika kita bisa bermanajemen waktu, maka dampak positifnya sama seperti yang disampaikan sama Ananda-Ananda yang lain tadi, bahwa untuk dampak positif ini bisa bagi diri kita maupun bagi orang lain juga seperti itu. Untuk bagi kita bisa mendisiplinkan diri kita, bahwa kita mengetahui alokasi waktu kita dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali. Nah, dampak positif bagi orang lain, maka orang lain bisa melihat dari disiplin kita dan bisa terpacu motivasinya untuk bisa bermanajemen waktu seperti itu. Nah, untuk dampak negatifnya tadi, bahwa jika kita tidak mengalokasikan waktu dengan baik, maka dampak negatifnya itu kita tidak akan disiplin dalam hal berkegiatan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, di sini selanjutnya bagaimana Bapak ingin mendengar pandangan dari Anda semua. Bagaimana cara kita agar dapat mengatur atau dapat bermanajemen waktu gitu. Cara kita. Silakan kepada Anda yang berpendapat. Ya, silakan kepada Ananda Dela. Sekarang kan semuanya sudah mudah tuh Pak, sudah canggih juga Pak. Kalau misalnya orang yang sudah terbiasa memanajemen waktu, mungkin mereka bisalah menyimpannya di memori kepala mereka Pak, apa yang ingin mereka lakukan, strukturkan. Tapi kalau bagi yang baru ingin belajar, menurut saya caranya menulis di sebuah kertas Pak, karena menurut saya itu efektif. Mulai dari mereka bangun pagi, apa yang ingin mereka kerjakan. Kemudian setelah itu apa, siang apa, sore apa, malam apa. Menurut saya mungkin dengan ditulis, atau mungkin kalau misalnya tidak mau menulis, HP ponsel kita kan sudah canggih-canggih semua Pak. Mungkin bisa ditulis di memo, atau buat sesuatu di HP gitu yang mengingatkan kita bahwa jam sekian kita harus ngapain, atau jam sekian inilah yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Dela yang telah berpendapat untuk cara kita mengatur bermanajemen waktu tadi. Bahwa Dela berpendapat kita bisa membuat seperti ringkasan-ringkasan atau catatan-catatan kecil untuk alokasi waktu kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berpendapat. Saya Pak. Ya, silakan kepada saudari kepada Ananda Febri. Silakan. Terima kasih Pak. Saya sependapat dengan Dela tadi Pak. Kita dengan cara kita membuat list di sebuah kertas ataupun dengan handphone. Jadi setiap kita telah melaksanakan kegiatan tersebut, kita mencek-listnya. Dengan begitu kita pun akan terbiasa dengan kegiatan kita pada setiap harinya. Sekian Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ananda Febri yang telah berpendapat mengenai cara kita agar dapat mengatur dalam hal manajemen waktu tadi. Ya, selanjutnya silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berpendapat. Ya, silakan kepada Ananda Mutiara. Terima kasih Pak. Apa yang dikatakan oleh Dela dan Febri tadi ada benarnya gitu. Kita harus mencatat semua kegiatan apabila kita takutnya kelupaan akan kegiatan-kegiatan sehari-hari selanjutnya gitu. Nah, kalau pendapat saya hanya ingin menambahkan bahwasanya kita tuh harus konsisten dengan apa yang kita dengan apa yang telah kita buat, itu kita harus konsisten. Nah, apabila kita sudah catat di memo ataupun sudah ada dalam ingatan kita, nah itu harus langsung dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda gitu. Sekian Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Ananda Mutiara. Jadi di sini Ananda Mutiara menambahkan bahwa kita juga
ditegaskan untuk konsisten untuk jadwal kita seperti itu. Baik, di sini semua pendapat dari Ananda semua itu benar sekali untuk cara kita agar dapat mengatur manajemen waktu. Bahwa saat ini kita lebih dimudahkan karena adanya teknologi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa membuat di dalam menu HP atau Android yang kita punya, maupun kita bisa membuat catatan-catatan kecil untuk lebih kita mengefisiensi dalam hal mengatur waktu. Ya, di sini Ananda semua telah mengetahui dari apa itu manajemen waktu, terus mengapa manajemen waktu itu penting, apa dampak positif dan apa dampak negatifnya, dan cara untuk kita dapat mengatur manajemen waktu. Baik, di sini Bapak ingin mendengarkan komitmen dari anggota kelompok mengenai topik kita hari ini seperti itu. Ya, silakan kepada Ananda yang ingin berkomitmen. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan kepada Ananda Dela. Baik Pak, dengan apa yang sudah kita bahas tadi, saya juga dapat menarik kesimpulan Pak, bahwasanya manajemen itu sangat penting Pak, baik untuk diri kita, terlebih untuk diri kita sendiri Pak, karena begitu banyak dampak positifnya yang dapat kita rasakan. Dan dengan kita membahas ini, saya jadi berkomitmen sama diri saya bahwasanya untuk dimulai dari hari ini, saya harus bisa memanajemen waktu saya agar kegiatan saya terstruktur, agar saya disiplin, dan saya pun juga bisa merasakan dampak positif yang ada yang dari saya memanajemen waktu tersebut Pak. Mungkin komitmen yang saya buat setelah ini, saya akan lebih memanajemen waktu saya lagi Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Dela yang telah berkomitmen mengenai hal yang kita bahas hari ini, yaitu manajemen waktu. Silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berkomitmen. Saya Pak. Ya, silakan kepada Ananda Mutiara. Untuk kedepannya, tadi kita juga udah bahas apa itu manajemen waktu, bagaimana cara manajemen waktu, dan ada juga tadi dampak positif dan negatifnya. Nah, saya berkomitmen untuk mulai di detik ini, saya akan disiplin akan terhadap waktu. Lalu dan juga nanti saya akan tidak akan menunda-nunda apa-apa saja pekerjaan yang patut saya kerjakan gitu. Nah, kalau kita menunda-nunda, berarti nanti manajemen waktu kita tidak akan terstruktur. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Mutiara yang telah berkomitmen terkait dengan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Ya, silakan kepada Ananda yang lain yang ingin berkomitmen. Ya, silakan kepada Ananda Suci. Dari pembahasan manajemen waktu tadi, saya berkomitmen untuk kedepannya saya akan lebih memanajemen waktu saya dengan membuat agenda kegiatan saya dan mendahulukan mana yang prioritas yang perlu saya lakukan. Itu komitmen saya ke depannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Suci yang telah berkomitmen. Dan terima kasih juga kepada Ananda semuanya yang telah berkomitmen mengenai materi kita hari ini, yaitu dalam hal bermanajemen waktu seperti itu. Wah, nggak terasa kita sudah banyak sekali yang kita bahas. Dan perlu kita rasanya untuk melakukan selingan seperti itu ya. Ya, di sini Bapak punya permainan. Di sini karena kita dengan kondisi saat ini kita melakukan bimbingan kelompok dengan jarak jauh atau online. Jadi di sini juga terpisah-pisah namanya. Jadi Bapak sesuaikan saja dengan monitor yang Bapak punya seperti itu ya. Jadi di sini Bapak punya permainan namanya itu tebak angka seperti itu. Ya, di sini untuk permainannya cara pelaksananya itu dalam hal kelipatan 4, misalnya 1, 2, 3, door, 5, 6, 7, door. Jadi kelipatan 4, 8, 12. Nah, di sini untuk angkanya kita bisa sepakati bahwa angkanya itu kita bisa sampai angka 30 seperti itu.
Ya, apakah Ananda semua mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ya, baik. Di sini untuk susunannya, Bapak sesuaikan dengan monitor yang Bapak punya ya. Jadi di sini susunannya, yang pertama itu Dela, yang kedua itu yang pertama itu Dela, yang kedua itu Bapak, yang ketiga itu Mutiara, yang keempat itu Frida, yang kelima itu Suci, yang keenam itu Kasmita, yang ketujuh itu Febri. Ya. Untuk itu apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Permainan kita mulai ya. Ya, silakan pada nomor urut yang pertama. 1, 2, 3, Dor, 5, 6, 7, Dor, 9, 10. Sampai 10. 11, Dor, 13, 14, Dor, Bapaknya salah, Pak. Bapak. ya. Pak, Baik, di sini karena kelipatan 4, Pak. ya karena kita jauh dengan kondisi saat ini juga ya. Nah, jadi sinyalnya itu terputus-putus seperti itu. Baik, kita bisa ulangi sekali lagi ya untuk permainannya. Baik, ini susunannya sesuai yang tadi. Yang pertama itu Della, yang kedua itu Bapak, yang ketiga itu Mutiara, yang keempat itu Frida, yang kelima itu Suci, yang keenam itu Kasmita, yang ketujuh itu Febri. Nah, nanti jika ada terkendala dengan sinyal bisa dilanjutkan seperti itu. Ya. Baik, permainan bisa kita mulai. Sekarang pada nomor urut yang pertama. 1, 2, 3, Dor, 5, 6, 7, Dor, 9, 10, 11, Dor, 13, 14, 15, Dor, 17, Dor, Frida Ya. salah. Frida salah. Nanti untuk hadiahnya bisa nanti dikirim. Baik, di sini kita sudah melakukan permainan. Jadi Bapak lihat juga di sini di monitor semuanya dapat tersenyum puas dan fresh semuanya seperti itu. Baik, di sini karena pembahasan kita sudah selesai juga. Jadi di sini Bapak ingin meminta pandangan dari Ananda semua untuk menyampaikan pesan dan kesan untuk kegiatan kita hari ini. Ya, silakan kepada Ananda yang ingin berpendapat. Saya, Saya, Pak. Pak. Ya, silakan kepada Ananda Della. Baiklah, terima kasih, Pak. Mungkin di sini kesan saya sangat berkesan sekali dengan kegiatan ini, Pak. Dan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk diri saya sendiri, Pak. Jadi saya tahu bahwasanya saya harus memanajemen waktu saya untuk kedepannya, dan saya juga dapat mengenal teman-teman yang lainnya, Pak. Dan pesan saya, semoga kegiatan ini dapat kita lakukan kembali, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Della yang telah menyampaikan pesan dan kesannya mengenai kegiatan kita hari ini. Ya, silakan kepada Ananda yang lain yang ingin menyampaikan pesan dan kesan. Saya, Pak. Ya, silakan kepada Ananda Mutiara.
Pesan saya yang pertama tuh saya senang Pak mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Dimulai dari bagaimana cara kita perkenalan tadi, terus suasana yang sangat gembira yang saya dapatkan dalam bimbingan kelompok kali ini. Lalu isi-isi pembahasan yang kita bahas tadi itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari ke depannya gitu Pak. Dan juga pesan saya untuk teman-teman berkomitmenlah mulai hari ini kita harus bisa memanajemen waktu dan agar hidup kita lebih terstruktur untuk ke depannya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Nana Mutiara yang telah berpendapat mengenai pesan dan kesan untuk kegiatan kita hari ini. Silahkan kepada Nana yang lain yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya. Saya, Pak. Ya, silakan kepada Nana Febri. Terima kasih, Pak. Saya sangat berkesan dengan kegiatan kali ini, terutama dengan topik kita pada hari ini yang bisa saya laksanakan pada kehidupan sehari-hari. Pesan saya, Pak, semoga kegiatan ini tidak terhenti pada hari ini saja. Sekian, Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Nana Febri yang telah menyampaikan pesan dan kesan. Di sini untuk pesan dan kesannya yang telah Anda sampaikan semuanya itu positif bahwa dengan adanya kegiatan ini kita dapat mendapatkan masukan mengenai manajemen waktu maupun kita mengetahui pengetahuan terkait dengan apa itu manajemen waktu, mengapa manajemen waktu itu penting, dampak positif dan negatifnya, maupun cara agar kita bisa bermanajemen waktu dengan baik dan benar seperti itu. Ya, terima kasih pada Anda semua yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Di sini tadi ada juga yang menyampaikan bahwa untuk kegiatan ini janganlah sampai terhenti untuk hari ini saja seperti itu. Jadi di sini kita bisa membahas untuk kegiatan selanjutnya seperti itu. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, untuk waktunya, silahkan kepada Anda yang ingin berpendapat. Kapan sih jadwal yang bisa kita lakukan seperti itu untuk kegiatan seperti ini? Izin bicara, Pak. Ya, silakan kepada Ananda Suci. Bagaimana kegiatannya kita lakukan minggu depan aja, Pak? Kan di hari Minggu dan jamnya sama aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Suci. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengenai jadwal? Saya, Pak. Ya, silakan kepada Ananda Dela. Di sini saya memperkuat saran dari Suci tadi, Pak, bahwasannya mungkin kegiatan ini dapat kita lakukan di minggu depan, di hari yang sama, dan di waktu yang sama, Pak. Sekian, Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Ananda Dela. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin berpendapat mengenai jadwal untuk kegiatan kita bimbingan kelompok? Saya, Pak. Ya, silakan kepada Ananda Mutiara. Seperti yang dikatakan Dela tadi saja, Pak, kita sesuaikan saja dengan hari dan jadwal yang sama, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Mutiara. Dan terima kasih juga kepada Ananda semuanya yang telah berpendapat mengenai jadwal. Jadi di sini untuk pendapatnya bahwa jadwal kita akan melaksanakan di hari yang sama dan waktu yang sama seperti itu. Ya, apakah bisa disepakati? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Anda semua yang telah berpartisipasi aktif untuk kegiatan kita hari ini. Semoga untuk kegiatan ini dapat terus berlanjut dan dapat bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Ya, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Anda semua yang telah ikut dalam kegiatan ini dalam hal bimbingan kelompok. Dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, bisa kita bernyanyi sayonara terlebih dahulu seperti itu. Ya, apakah Anda semua hafal lagu demikian? Hafal, Pak, awalnya aja. Ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3.
Nara Rasa Nara jumpa lagi. Maaf Pak, Ayo. sinyal saya noob Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Terima kasih atas kedatangannya. Kakak sangat mengharapkan sekali kedatangan adik-adik di sini. Oh ya, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini menjadi berkah dan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, di sini kakak ingin bertanya sebelumnya, apakah adik-adik ada yang mengetahui apa sih itu bimbingan kelompok atau pernahkah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Tidak tahu dan Belum tahu, Kak. Belum, Kak. Nah, jika memang belum tahu dan tidak pernah, di sini kakak akan menjelaskan apa sih bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok itu adik-adik merupakan salah satu layanan BK yang mana ditujukan kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang mana tujuannya untuk memperoleh berbagai macam informasi dan pemahaman dari aspek dari topik-topik yang dibahas. Nah, seperti itu adik-adik. Dan tujuan dari diadakannya kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu untuk membina hubungan yang baik dengan teman dalam kelompok serta membantu adik-adik untuk lebih terbuka dan berani menyampaikan pendapat adik-adik seperti itu. Dan mungkin di sini kakak ingin bertanya, adik-adik belum pernah melakukan bimbingan kelompok, jadi adik-adik tidak tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Kakak di sini juga akan menjelaskan bagaimana sih cara pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Nah, yang pertama adik-adik, seharusnya apabila kita bertemu secara langsung, itu duduknya melingkar adik-adik. Tujuannya agar kita tidak saling membelakangi satu sama lain, kita dapat melihat teman-teman atau anggota kelompok kita yang lain, dikarenakan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini mengharuskan kita untuk berkegiatan di rumah dan secara daring, ya mungkin adik-adik dapat melihat sendiri bahwasanya kegiatannya dapat kita lakukan seperti ini. Nah, selain dari itu, adik-adik mendengarkan dengan baik apabila ada anggota lain yang berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya harus memperhatikan. Dan selanjutnya, dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas yang namanya topik bebas dan topik tugas. Yang mana topik bebas adalah oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi kakaklah yang akan menentukan topik yang akan kita bahas dalam kelompok ini. Dan mungkin setelah diadakannya pembahasan nanti, kita akan mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok ini berakhir. Apakah dari penjelasan kakak mengenai tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini dapat adik-adik pahami? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, Kak. Baiklah, terima kasih atas antusias adik-adik sekalian. Dan perlu juga kakak ingatkan bahwasannya di sini penting untuk adik-adik ketahui ada azas-azas tertentu yang ada dalam bimbingan kelompok ini. Nah, yang pertama yaitu azas kesukarelaan, yang mana adik-adik datang atau adik-adik mengikuti kegiatan ini secara sukarela, memang benar-benar keinginan sendiri tanpa adanya paksaan. Kemudian ada yang namanya asas keterbukaan. Adik-adik di sini diharapkan untuk terbuka, menyampaikan apa yang ingin adik-adik sampaikan, pendapat adik-adik, ide adik-adik sekalian. Dan juga ada yang namanya asas kegiatan. Diharapkan adik-adik mengikuti kegiatan ini dari awal hingga kegiatan ini selesai. Dan juga ada yang namanya azas kenormatifan. Nah,
kegiatan yang kita lakukan ini diharapkan tidak melanggar dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Dan ada juga adik-adik yang namanya azas kerahasiaan, yang mana di sini apabila nanti dalam pembahasan atau kegiatan kita nanti ini ada yang menyinggung tentang masalah pribadi atau tidak pantas untuk diketahui orang lain, maka ada baiknya antar sesama kita saja yang mengetahui dan dirahasiakan, sehingga tidak diketahui orang lain atau tidak pantas untuk menjadi topik pembicaraan orang lain. Seperti itu kira-kira adik-adik. Apakah ada yang ingin adik-adik tanyakan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak, Tidak, Kak. Kak. Nah, kakak rasa adik-adik sudah paham. Nah, di sini kan kita belum ada nih mengenal satu sama lain. Dan kakak ingin kita untuk lebih mengakrabkan diri dan agar suasana kegiatan kita ini tidak tegang, bagaimana kita bermain game sambil mengenal. Kakak ada yang namanya permainan rangkaian nama. Di sini kakak ingin menyebutkan nama kakak, makanan favorit kakak. Nanti mungkin adik-adik bisa melanjutkan seperti itu dengan menyebutkan nama kakak kembali, makanan kesukaan kakak. Begitupun selanjutnya sampai nanti kembalinya atau finishnya di kakak. Apakah adik-adik dapat memahami? Paham, Kak. Dapat, Kak. Dapat, Oke, Kak. terima kasih adik-adik. Kita mulai. Perkenalkan, nama kakak Dela Ramadhani. Makanan kesukaan kakak Kutiau. Dilanjutkan. Saya, Kak. Wahyu, Kak. Ya, silakan. Siapa, Kak? Wahyu. Wahyu mungkin. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Kak Dela Kwitiau. Wahyu Belimbing. Saya Kak. Ya, silakan. Saya Kak. Ya, silakan Ikas. Baiklah. Kak Dela Citiu. Apa tuh? Citiu. Kutiau, Ikas. Ya itu maksudnya. Wahyu Belimbing, Ikas nasi goreng. Saya, Kak. Selanjutnya, Iya, Kak. mana nih yang lebih dulu? Frida atau Saya, Mutiara? Kak. Saya, Oke, Mutiara. Silakan. Baiklah. Kak Dela Kwetia, Wahyu Belimbing, Kasmita nasi goreng, Mutiara soto. Soto. Ya, mungkin selanjutnya. Tidak, Kak. Ya, silakan Frida. Kak Dela Kwetiau, Wahyu Blimbing, Kasmita nasi goreng, Mutiara soto, Frida bakso. Bakso. Enak ya, Frida? Ya, silakan. Saya, Kak. Saya, Kak. Ya. Siapa nih yang duluan? Suci apa Febri? Oke, Suci, silakan. Baiklah, Kakak Kwetiau, Wahyu Belimbing, Ikas nasi goreng, Mutiara soto, Frida bakso, Suci mie ayam. Mie ayam. Oke, selanjutnya. Saya, Kak. Ya, Febri, silakan. Kak Dela Kwetiau, Wahyu Belimbing, Ikas nasi goreng, Mutiara soto, Frida bakso, Suci mie ayam, Febri mie ayam. Mie ayam. Wah, sama dong. Bisa nih ngedate berdua. Baiklah, kakak akan mengulang kembali. Dela Kutiau, Wahyu Belimbing, Ikas nasi goreng, kemudian Mutiara soto, Frida dengan bakso, Suci dan Febri mie ayam. Oke, terima kasih adik-adik atas pengenalannya. Semoga dengan pengenalan ini kita dapat mengenal satu sama lain dan lebih akrab lagi. Nah, langsung saja nih adik-adik. Seperti yang kakak katakan tadi, bahwasanya di sini untuk adik-adik sekalian jangan lupa untuk mengungkapkan setiap apa yang
adik-adik pikirkan, adik-adik rasakan, atau pendapat-pendapat adik-adik yang lain, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari bimbingan kelompok yang sebelumnya telah kita bicarakan tadi. Oh iya, terkait dengan apa itu bimbingan konseling, apa itu bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, apakah ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas sehingga ingin adik-adik tanyakan kepada kakak kembali? Sudah jelas, Paham, Kak. Kak. Nah, senang sekali apabila adik-adik telah memahami ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kakak akan membahas yang namanya seperti yang telah kakak bicarakan tadi, bahwasanya kita akan memilih topik tugas. Nah, topik ini kakak rasa penting untuk kalian ketahui, terutama pada masa sekarang. Nah, ada yang tahu topiknya tentang apa? Belum, Kak. Belum tahu, Belum. Kak. Sengaja sebenarnya supaya kalian nggak tahu. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas di sini adik-adik, kakak harap dalam kegiatan ini adik-adik sekalian tidak saling mendahului dan saling menghargai satu sama lainnya. Apakah adik-adik sudah siap? Siap, Siap, Kak. Kak. Siap, Kak. Baiklah, mari kita bahas topik kita pada hari ini. Nah, baiklah adik-adik, sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya tadi, kita akan membahas yaitu topik tugas mengenai pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas, topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik yang sangat menarik gitu, karena sangat menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari dan sudah sangat meresahkan dan perlu untuk kita bahas agar menemukan solusi terbaik. Nah, dari adik-adik, apakah ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Saya, Kak, Frida, Kak. izin berpendapat. Ya, silakan Wahyu. Ya, terima kasih, Kak. Baik, di sini terkait dengan pergaulan bebas, menurut saya, pergaulan bebas itu ialah seorang individu atau kelompok yang tidak memiliki batasan-batasan tertentu dalam hal pergaulannya. Dan pergaulan bebas ini adalah sesuatu kondisi yang menyimpang seperti itu, Kak. Dikembalikan, Kak. Wah, bagus sekali ya. Apa ada lagi yang ingin berpendapat? Frida, Kak. Saya, Kak. Iya, silahkan Kasmita. Iya, Kak. Terima kasih. Menurut saya pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang yang melewati batas norma, Kak. Atau bisa juga disebut di dalam kehidupannya tidak ada lagi aturan, Kak. Sekian, terima kasih, Kak. Wah, terima kasih Kasmita. Selanjutnya, Saya, Kak. ya silakan Suci. Menurut saya pergaulan bebas itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan. Wah, bagus sekali ya pendapat adik-adik, sangat bersemangat. Nah, dapat kakak simpulkan bahwasanya pergaulan bebas itu adalah suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tanpa adanya batas-batasan atau sudah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun di negara tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pergaulan bebas, kakak ingin bertanya, apa saja sih penyebab atau apa yang menyebabkan individu atau kelompok itu melakukan perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas ini? Adakah yang mau berpendapat? Frida, Kak. Kak, Ya, silakan Frida. Menurut Frida, penyebab atau faktor dari pergaulan bebas itu yaitu salah satunya itu adalah orang tua, yaitu orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak. Orang tua yang sibuk akan pekerjaan mereka masing-masing, begitu, Kak. Wah, bagus sekali. Terima kasih Frida. Selanjutnya, Saya, Kak. Saya, Kak. ya silakan Dela. Baiklah, Kak. Mungkin saya juga setuju dengan kata Frida tadi, Kak, bahwa salah satu faktor penyebab dari terjadinya pergaulan bebas adalah lengahnya pengawasan orang tua. Selain dari lengahnya pengawasan orang tua, Kak,
ada juga faktor yang menyebabkan mengapa seseorang itu melakukan pergaulan bebas, seperti siklus pertemanan yang tidak baik, Kak, atau pertemanan yang pergaulan yang tidak baik, Kak. Jadi itu pertemanannya mungkin atau siklus pertemanannya itu terlalu bebas, tidak ada aturan, apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang seperti kita ketahui ya, Kak. Mungkin hanya itu, Kak. Wah, Dela tampaknya sangat bersemangat ya. Terima kasih, Dela. Selanjutnya, Saya, Kak. ya silakan Febri. Sama dengan teman-teman sebelumnya, Kak. Itu pola asuh orang tua, entah itu terlalu dikekang atau terlalu dibebaskan. Yang selanjutnya itu lingkungan masyarakatnya, Kak. Kadang-kadang karena lingkungannya yang memang seperti itu, jadi dia pun ikut gitu, Kak. Sekian, Kak. Terima kasih Febri, sangat bagus pendapatnya. Nah, dapat kakak simpulkan, penyebab dari seseorang individu atau kelompok itu melakukan pergaulan bebas ya adalah yang pertama itu kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, karena kita seorang di sini posisinya sebagai seorang anak, maka orang yang terdekat dengan kita itu adalah orang tua. Nah, bisa dilihat dari bagaimana cara orang tua mendidik, mengajarkan anaknya untuk melakukan untuk tidak melakukan batasan-batasan berlebihan dari cara berteman. Tadi juga ada kata Dela tadi siklus pertemanannya mungkin yang kurang baik gitu. Terus tadi Febri juga bilang lingkungan sekitar. Nah, apabila lingkungan sekitar itu membawa pengaruh negatif, maka secara tidak langsung apabila kita tidak bisa membatasi diri dan nantinya juga kita akan terjerumus untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut. Nah, bagus sekali adik-adik, kakak sangat mengapresiasi semangat adik-adik pada kali ini. Nah, selanjutnya kita udah membahas tadi nih, apa itu pergaulan bebas, penyebabnya apa. Nah, ini sangat penting nih, sangat penting sekali. Apakah ada yang tahu apa sih akibatnya apabila kita melakukan pergaulan bebas? Nah, siapa nih yang mau berpendapat? Saya, Kak. Silakan Kasmita. Ya, Kak. Akibat dari pergaulan bebas ini, yang salah satunya dapat merusak masa depan, Kak. Contohnya saja, jika kita masuk ke dalam pergaulan bebas, contohnya kita memakai narkoba, maka masa depan kita akan buruk. Begitu, Kak. Sekian, Kak. Wah, terima kasih Kasmita. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya, Kak. Silakan Dela. Saya setuju dengan Kasmita tadi, Kak, bahwasanya dampak negatif dari pergaulan bebas itu bisa dikatakan hancurnya masa depan seseorang, Kak. Selain dari itu, Kak, akibat dari hal yang kita perbuat tersebut, kita akan menerima yang namanya malu, Kak. Orang tua malu, kita malu, otomatis akan mencoreng nama baik keluarga tadi, Kak. Mungkin itu, Kak. Wah, terima kasih Dela. Selanjutnya, apa ada yang tahu apa sih akibat dari apabila kita melakukan perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas itu? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Kak. Iya, silakan Wahyu. Ya baik, terima kasih Kak. Saya sepakat apa yang disampaikan sama saudari Kasmita sama Dela bahwa hancurnya masa depan dan malu dari sisi keluarga seperti itu. Dan di sini saya ingin menambahkan karena kita ini setiap apa yang kita tindak, apa yang kita lakukan itu kan pasti nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalau misalnya terdampak negatifnya pasti akan merugikan diri kita sendiri gitu. Merugikan diri kita sendiri baik itu di dunia maupun nantinya di alam yang kekal seperti itu, Pak. Merugikan, Kak. Wah, terima kasih adik-adik. Dimulai dari Kasmita, katanya akan bisa merusak masa depan. Nah, terus nanti juga akan membuat malu keluarga. Bukan tidak hanya keluarga, nanti diri kita sendiri. Dan nanti apa yang akan kita lakukan, baik itu positif atau negatif, nanti itu akan kita pertanggungjawabkan. Baik buruknya akan kita pertanggungjawabkan. Yang pastinya itu yang akan mempertanggungjawabkan hal tersebut adalah diri kita sendiri. Nah, kakak-kakak ingin menambahkan akibatnya nanti dari hal lingkungan sekitar. Nah, tadi kata Dela, kita akan malu kalau keluarga juga akan ikut malu atas
perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Nah, bahwasanya perilaku menyimpang ini atau pergaulan bebas ini tidak ada hal-hal positifnya, semuanya berdampak negatif. Nah, untuk itu jauhilah perilaku menyimpang dalam bentuk pergaulan bebas ini. Nah, selanjutnya kita udah membahas nih semuanya. Nah, yang terakhir kita akan membahas apa sih solusi terbaik apabila ada individu ataupun kelompok yang telah melakukan pergaulan bebas atau perilaku menyimpang seperti ini. Apakah ada yang mau memberikan solusi? Saya, Kak. Silakan Dela. Menurut saya, apabila sasaran terjerumus pada pergaulan bebas atau untuk diri kita sendiri, mungkin teman-teman sekalian, bagaimana cara untuk agar kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas? Yang pertama sekali adalah, Kak, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kak. Ingat, takut dosa. Yang kedua, Kak, jauhilah pertemanan dan siklus pertemanan yang negatif, dekatilah siklus pertemanan yang positif, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Wah, bagus sekali, Dela. Selanjutnya, untuk adik-adik yang ingin berpendapat. Saya, Kak. Ya, silakan Suci. Menurut saya cara mengatasi pergaulan bebas ini mungkin dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan positif, seperti kita mengikuti organisasi yang itu bermanfaat bagi kita. Dan mungkin cara mengatasi untuk orang lain, kita bisa memberikan sosialisasi tentang pergaulan bebas ini, Kak. Udah, Kak. Wah, bagus. Terima kasih, Suci. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat terkait solusi nih agar kita tidak terjerumus, dan apabila sudah terjerumus, apa yang harus kita lakukan seperti itu? Ada yang ingin berpendapat? Kak. Ya, silakan Febri. Menurut saya solusi agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu memperdalam pengetahuan kita tentang apa saja pergaulan bebas, dampaknya, dan juga bagaimana ke depannya apabila kita terjerumus ke pergaulan bebas. Sekian, Pak. Wah, bagus sekali adik-adik. Dapat kakak simpulkan bahwasanya solusi agar kita tidak terjerumus kepada perilaku menyimpang tersebut adalah seperti yang dikatakan Dela tadi, kita harus meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu menjauhi siklus-siklus pertemanan yang negatif. Nah, terus harus kalau bisa kita mengikuti organisasi gitu. Nah, nanti di situ kita bisa bersosialisasikan apa saja dampak-dampak dan bahaya dari kita melakukan perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas. Nah, nanti juga bisa kita mencari tahu apa saja sih dampak negatif dari kita melakukan pergaulan bebas ini. Nah, nanti akibatnya apa saja gitu kan. Nah, baiklah, sepertinya kita sudah membahas semuanya, apa itu pergaulan bebas, penyebab akibatnya apa, lalu kita juga sudah memberikan solusi terbaik apabila kita agar tidak melakukan perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, dan apabila ada orang yang telah terjerumus, kita tahu hal apa yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya mungkin adik-adik sekarang sedikit kebingungan atau udah jenuh dengan kegiatan tadi. Nah, kakak ada sebuah permainan nih. Nah, permainannya itu tebak angka. Nah, di setiap angka kelipatan 3 nantinya itu akan mengatakan kata door dan tidak boleh menyebutkan angkanya. Misalnya nanti kakak akan menyebutkan angka 1. Nah, nanti misalnya Dela bilang angka 2. Lalu nanti nanti pada angka kelipatan 3 nanti misalnya Wahyu bilang door. Nah, nanti Kasmita bilang 4, Suci bilang 5, dan nanti Febri bilang nggak boleh bilang 6, dan nanti bilang door gitu. Apakah ada pertanyaan adik-adik?
Kak, izin bertanya, Kak. Apakah ada pertanyaan? Iya, silakan Dela. Iya, Kak. Eh, Bisa diulangi Dela? itu mulainya dari siapa, Kak? Nah, nanti dimulai dari kakak dulu gitu. Nanti selanjutnya itu dari Bella, lalu Kasmita. Setelah itu, yang pertama itu kakak, yang kedua Della, yang ketiga Kasmita, yang keempat itu Suci, yang kelima Frida, yang keenam Wahyu, yang ketujuh Febri. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Nah, baiklah kita mulai ya dari kakak. Kita melakukan dari angka kelipatan 3 ya. Dimulai dari kakak 1, 2, Ya. Ikas salah. wah Kasmita salah nih. Tadi udah kakak bilang bahwasanya kita pada kelipatan 3 kita akan bilang door dan tidak boleh mengutarakan angkanya seperti itu. Baiklah, mungkin itu sedikit pemanasan ya. Kita ulangi lagi dari kakak 1. Ikas grogi, Kak. Iya, bukanya ikas grogi nih. Boleh kita ulangi ya. Tadi Dan saya mau dimulai nanya, dari Kak. kakak. Ya, Kas? Ya, Kak. Tadi mau nanya, tapi udah dipotong sama Dela, jadinya bingung, Kak. Oh, Kasmita mau nanya apa? Tadi mau tanya urutan sama kelipatan berapa tadinya, Kak. Oh, baiklah. Kak ulangi ya. Urutan pertama itu kakak, yang kedua Dela, yang ketiga Kasmita, yang keempat Suci, yang kelima Frida, yang keenam Wahyu, dan yang ketujuh itu Febri. Nah, kita bermain dengan angka kelipatan 3. Kakak mulai ya. Sudah paham Kasmita? Nah, baiklah. Dimulai dari kakak. 1, 2, 4, 5, Door. 7, 8, door, 10, 11, 11, oh, door, 13. 14, door, 16, Dar. 17. Salah, Kak. 17 lagi. Wah, Kasmita gak berkonsentrasi nih. ikas grogi, Kak. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau bermain. Terlihat di sini dengan semangatnya adik-adik yang menggebu-gebu untuk ingin segera bermain dan telah bermain. Adik-adik juga sangat gembira seperti yang kakak lihat. Nah, selanjutnya kakak ingin bertanya dengan setelah semua yang kita bahas tadi, kakak ingin bertanya apa sih komitmen adik-adik untuk kedepannya gitu? Ada yang ingin mengutarakan komitmennya? Saya, Kak. Ya, silakan Wahyu. Baik, terima kasih, Kak. Di sini saya berkomitmen bahwa saya tidak akan melakukan pergaulan bebas seperti itu, Kak. Dan juga saya akan menjaring teman-teman saya agar tidak terjerumus juga di pergaulan bebas. Dan kami akan membuat pergaulan yang islami seperti itu, Kak. Dikembalikan, Kak. Wah, bagus sekali Wahyu. Terima kasih. Selanjutnya. Saya, Kak. Iya, silahkan Dela. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Wahyu, Kak, bahwasannya dengan mengikuti kegiatan ini dan topik yang sudah kita bahas tadi, Kak, saya berkomitmen untuk menjauhi pergaulan bebas dan mendekatkan diri mungkin lagi kepada siklus yang baik dan
mungkin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mungkin saya akan gabung sama Wahyu dengan komunitas mendekatkan diri pada itu kira-kira. Wah, bagus sekali ya. Nanti Wahyu jangan lupa open recruitment ya untuk Dela. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, Kak. Iya, silakan Suci. Dengan membahas pergaulan bebas tadi, kedepannya saya ingin berkomitmen saya tidak akan melakukan pergaulan bebas, dan dalam memilih teman saya akan pilih terlebih dahulu dan mengajak teman saya untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Sekian, Kak. Wah, bagus sekali ya komitmen adik-adik semua. Kakak harapkan semoga komitmen yang telah kita bentuk, yang telah kita tanamkan di diri kita masing-masing akan terlaksana untuk kedepannya dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, dengan kita sudah membahas pesan dan kesan, lalu tadi ada komitmen juga, maka berakhir pula lah kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Nah, mungkin ada nih dari adik-adik yang mau sepertinya masih banyak topik-topik yang perlu kita bahas dan yang akan kita tuntaskan untuk menemukan solusi terbaik nih gitu. Nah, dari adik-adik apakah ada yang mau nih memberikan solusi atau opsi kapan kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita lanjutkan gitu? Ada yang ingin memberikan opsi? Izin, Kak. Ya, silahkan Dela. Sebelumnya Kak, terima kasih Kak. Saya sangat berkesan sekali. Sebelum saya memberikan opsi untuk kapan akan diadakannya lagi, saya ingin mengungkapkan kesan dan pesan saya terlebih dahulu Kak. Nah, di sini menurut saya sangat terkesan dengan kegiatan kita pada hari ini Kak. Sangat bermanfaat sekali bagi diri saya, mungkin untuk teman-teman yang lain. Dan saya pun juga jadi bisa berkomitmen dengan diri saya sendiri, Kak. Saya juga dapat mengenal kakak, mengenal teman-teman sekalian. Dan untuk pesannya, Kak, sesuai yang seperti Kak katakan tadi, masih banyak topik-topik penting yang mungkin akan kita bahas. Jadi saya setuju, Kak, kalau misalnya kegiatan ini akan kita lanjutkan lagi, Kak, dengan topik yang berbeda. Mungkin di hari yang sama, bisa jadi, Kak, dengan waktu yang sama. Sekian, terima kasih, Kak. Terima kasih Dela juga sudah mengingatkan kakak bahwasanya sebelum adik-adik mengutarakan atau memberikan opsi tentang kegiatan berikutnya, silakan berikan pesan-pesan adik-adik terkait bimbingan kelompok yang telah kita ikuti tadi. Lalu silakan memberikan opsi terkait kegiatan kita selanjutnya. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Kak. Ya, silakan Wahyu. Ya baik, terima kasih Kak. Di sini izin untuk menyampaikan kesan-kesan terkait kesannya. Saya sangat terkesan dengan kegiatan kita hari ini. Saya sangat banyak mendapatkan ilmu terkait dengan apa itu pergaulan bebas, batasan-batasan dan lain sebagainya. Dan di sini saya juga terkesan dapat bersilaturahmi dengan kakak, dengan teman-teman yang sangat cantik semuanya. Baik, untuk pesannya, untuk kegiatan ini janganlah sampai terhenti hari ini saja seperti itu. Akan tetapi bisa berkelanjutan agar nantinya topik-topik yang lain yang bisa kita bahas sama-sama seperti itu, Kak. Dan untuk opsi jadwalnya saya sepakat dengan yang disampaikan sama Dela untuk jadwal yang sama, hari yang sama dan waktu yang sama seperti itu, Kak. Terima kasih, dikembalikan, Kak. Terima kasih Wahyu atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Kak. Ya, silakan Suci. Pesan-kesan saya dalam mengikuti kegiatan ini Kak, kesan saya sangat menyenangkan karena di sini saya bisa bertukar pendapat sama teman-teman semua, dan juga saya mengetahui apa itu pergaulan bebas. Dan pesan saya mungkin untuk teman-teman semua juga agar kita sama-sama bisa untuk menghindari pergaulan bebas itu. Sekian Kak. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Nah, kakak sangat berterima kasih juga nih untuk adik-adik. Nah,
Maka harapan juga kegiatan kita akan berlanjut seperti yang sudah diberikan, opsi yang sudah diberikan Dela dan Wahyu tadi, bahwasanya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok sesuai dengan yang sudah kita sepakati tadi, yaitu dengan hari dan jadwal yang sama. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, marilah kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan berakhirnya kegiatan kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kegiatan kita ini menjadikan amal ibadah untuk kita ke depannya. Baiklah, berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih adik-adik. Kakak sangat berterima kasih sekali kepada adik-adik yang sudah mau sukarela untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Baiklah, apabila ada kata salah kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih atas kedatangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bu. Ibu. Ya, terima kasih atas kedatangan anak-anak semua. Ibu sangat mengharapkan sekali kedatangan kalian di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok virtual ini. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat, Kak. Ya, syukurlah anak-anak semua dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan mohon maaf, ada kendala. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baiklah, anak-anak semua, di sini kita akan membahas tentang bimbingan kelompok. Apakah dari Anda semua mengetahui apa itu bimbingan kelompok, atau sebelumnya sudah mengetahui apa itu bimbingan, atau ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum semuanya, Bu. Oh, baik, Pak. Ibu akan menjelaskan yang pertama itu apa bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Pemberi bimbingan biasa disebut dengan konselor. Jadi yang memberikan bimbingan disebut dengan konselor ya. Adapun tujuan dari bimbingan ini adalah agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Selanjutnya, Ibu juga akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok ini saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberikan saran, dan lain sebagainya. Apakah Anda semua sudah mengetahui apa itu bimbingan, tujuan dari bimbingan, dan apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Kepada Anda semua, silakan ditanyakan di mana yang belum mengerti atau yang belum dipahami. Apakah itu di bagian bimbingan, tujuan bimbingan, atau bimbingan kelompok? Izin bertanya, Bu. Jadi tujuan Ya, silakan Dela. Tujuan bimbingan kelompok ini apa ya, Bu? Soalnya tadi kurang jelas, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Ya. Bu. Iya, Dela. Baiklah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah
tujuannya yaitu agar anggota kelompok bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak, Kak. Kak, Ya, baiklah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara bimbingan kelompok. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara. Jadi kita tidak boleh, misalnya ada satu teman anggota kelompok yang berbicara, kita tidak boleh juga ikut berbicara. Kita harus menghargai teman yang sedang berbicara. Yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Di sini Ibu akan membahas sebuah topik yaitu topik tugas yang di mana topik tugas ini Ibu yang akan memberikan sendiri apa yang akan kita bahas. Yang keempat, dalam bimbingan kelompok yang keempat kita akan mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok ini berakhir. Apakah sudah paham Anda semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham, Kak. Oh, baiklah. Ini bagaimana ya? Ini kok ada yang panggil Kak, ada yang Bu. Kita sepakati saja ya, kita panggil Ibu saja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh, baiklah. Itu mengenai bimbingan kelompok. Sebelumnya kita kan baru ketemu nih, atau sudah lama belum ketemu. Apakah anak-anak semua di sini sudah ada yang kenal atau belum sama sekali saling mengenal? Ada yang kenal, Bu. Nah, ada yang belum, Bu. Oh, kalau begitu, supaya kita lebih akrab lagi atau supaya kita lebih kenal lagi, bagaimana kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi Ibu mempunyai cara yang lebih menarik untuk kita memperkenalkan diri. Ini disebut dengan rangkaian nama ya. Apa di antara anak-anak semua sudah tahu permainan ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kepada Dela Belum. silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi rekan-rekan sekalian izin menjelaskan bahwasannya permainan rangkaian nama itu misalnya dimulai dari Dela menyebutkan nama Dela, kemudian dilanjutkan mungkin dengan rekan-rekan lainnya, tapi tetap menyebutkan nama Dela terlebih dahulu. Nah, begitupun selanjutnya hingga berhenti di orang terakhir. Seperti itu kira-kira rekan-rekan. Ya, apa yang dikatakan Dela itu benar bahwasannya dalam permainan ini orang pertama akan memperkenalkan terlebih dahulu. Misalnya, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Kasmita Junianti, warna kesukaan misalnya dongker ya. Habis itu Dela misalnya warnanya warna hitam. Jadi Dela harus mengulang dari Ibu lagi. Misalnya Ibu Ikas dongker, Dela hitam dan seterusnya seperti itu ya. Baik, Bu. Ibu akan memberikan urutannya terlebih dahulu. Yang pertama Ibu, yang kedua Dela, yang ketiga Ade, yang keempat Suci, yang kelima Frida, yang keenam Wahyu, yang ketujuh Febria. Baiklah, kita mulai saja. Ibu Ikas dongker. Ibu Ikas dongker, Dela hitam. Selanjutnya siapa? Saya. Iya. Maaf, Ibu, tadi yang terkendala sinyal, bisa diulangi lagi. Iya, bagaimana Mutiara yang belum paham? Sudah, Bu, sudah paham. Oh, baiklah, Ibu ulangi saja lagi ya. Ibu Ikas dongker. Ibu Ikas dongker, Dela Ramadhani hitam.
Ibu Ikas Dongker, Della Ramadhani hitam, Mutiara abu-abu. Ibu Ikas Dongker, Della hitam, Mutiara abu-abu, Suci coklat. Ibu Ikas Dongker, Della Ramadhani hitam, Mutiara abu-abu, Suci Rahma coklat, Frida biru. Selanjutnya, masih ada lagi? Febri masih di mute. Oh iya. Ibu Ikas Dongker, Della hitam, Mutiara abu-abu, Suci coklat, Frida biru, Febri hitam. Ibu Kasmita itu Dongker, Della hitam, Mutiara itu abu-abu, Suci itu coklat, Frida itu biru, Febri itu hitam, Wahyu itu putih. Baik, terima kasih. Dikembalikan. Udah habis? Ya, Bu. Habis, Bu. Iya. Terima kasih kepada anak-anak semua sudah antusias sekali dalam permainan ini. Semoga dengan adanya permainan ini kita dapat menjadi lebih akrab dan lebih kenal lagi ya. Bagaimana anak-anak semua sudah kenalkan? Jadi sekarang kita lanjut kembali. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan rasakan, karena itu merupakan salah satu tujuan bimbing kelompok yang telah kita bicarakan tadi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu telah memilih topik yang Ibu rasa cukup penting bagi kita, yaitu apakah Anda semua sudah tahu apa yang topik yang akan Ibu bicarakan pada hari ini? Tidak tahu, Bu. Sepertinya misteri, Bu. Ya, tentu saja karena topik yang Ibu pilih adalah topik tugas. Topik itu Ibu yang akan memberikan sendiri. Yaitu topik yang akan Ibu bahas pada hari ini adalah bahaya merokok. Apakah Anda semua sudah siap untuk membahas topik yang akan Ibu berikan hari ini? Siap, sudah, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Sepertinya Ibu kita terkendala sinyal. Sepertinya sudah. Sudah terhubung, guys. Baiklah, kita akan membahas topik bahaya merokok. Pos. Baik, adik-adik semua, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita sekarang akan bimbingan kelompok yaitu dengan topik tugas, dan topik tugasnya itu adalah bahaya dari merokok. Apakah topik yang kita bahas hari ini sangat bermanfaat bagi adik-adik? Bermanfaat sekali, Bu. Sangat bermanfaat, Bu. Baik, karena semuanya pada setuju, kita akan membahas apa sih bahaya dari merokok itu. Ada yang ingin mengajukan pendapat? Saya, Bu. Silakan, Mutiara. Sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, apa sih bahaya dari merokok? Nah, salah satunya itu ialah bisa merusak paru-paru, Bu.
Nah, di sini saya mau bercerita sedikit nih Bu terkait kehidupan pribadi saya. Dulu almarhum papa saya itu perokok aktif Bu. Nah, setelah papa saya dulu sakit, terus paru-parunya terinfeksi, terus papa sakit sampai beberapa bulan Bu. Sakitnya itu batuk-batuk terus, kalau tidur menelentang itu nggak bisa, harus ada senderannya gitu Bu. Jadi saya melihat papa sangat tersiksa dengan bahaya merokok yang merusak paru-parunya Bu gitu Bu. Baik Mutiara, pendapatnya sangat bagus. Apakah ada lagi yang ingin apakah ada pendapat yang lain? Saya Bu, Silakan Suci Rahmah. saya setuju sama pendapat Mutiara tadi Bu. Merokok itu sangat membahayakan baik bagi kita maupun bagi orang di sekitar kita. Contohnya saja itu sangat merusak sistem pernapasan kita. Dan bagi orang yang ada di sekitar kita itu juga membahayakan sekali. Itu Bu. Baik, bagus sekali pendapat yang disampaikan oleh Suci. Apakah ada pendapat yang lain yang ingin disampaikan? Saya Siapa duluan? Dela aja, mungkin Kak. Wahyu Bu. Dela aja, Bu. Ya udah. Ya. Siapa Wahyu. ini? Baik, silakan pada Wahyu. Ya baik, terima kasih Bu. Izin berpendapat. Saya di sini sangat sepakat yang disampaikan sama Mutiara maupun yang disampaikan sama Suci terkait dengan bahayanya merokok. Merokok itu bukan hanya berbahaya bagi si pengguna, akan tetapi juga sangat berbahaya bagi si yang ada di lingkungannya seperti itu Bu. Dan di sini saya juga melihat ada hati-hati atau ada peringatan yang disampaikan di bungkus rokok itu kan sudah ada Bu. Nah di sini saya bacakan, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Nah seperti itu Bu. Jadi rokok ini sangat berbahaya Bu bagi manusia. Terima kasih Bu, dikembalikan. Terima kasih Wahyu, pendapat Wahyu sangat bagus. Dan di sini Ibu simpulkan bahwa merokok itu kan sangat berbahaya, itu bisa dapat merusak paru-paru, terus seperti yang disampaikan Wahyu tadi, dampak dari rokok itu tidak hanya bagi si perokoknya saja, namun juga kepada lingkungan sekitar yang terkena asap rokok tersebut. Dan tadi juga Wahyu sudah menyampaikan akibat-akibat yang akibat dari si perokok tersebut gitu. Jadi di sini kita akan Ibu akan lanjutkan, yaitu Ibu mau bertanya, apa sih solusi agar orang yang perokok aktif itu bisa berhenti untuk merokok gitu? Saya Bu. Siapa duluan? Dela aja Bu. Ya silakan. Oke, silakan kepada Dela. Baik Bu, solusinya saya sangat setuju dengan aturan sekarang yang berlaku Bu, bahwasanya pajak rokok itu sekarang mahal Bu. Maka dari itu harga rokok pun juga jadi mahal Bu. Nah itu salah satu upaya supaya atau solusi supaya orang itu minim merokok Bu. Karena selain menyebabkan kanker, penyakit pada diri kita Bu, rokok itu juga menyebabkan penyakit pada dompet Bu. Jadi kalau misalnya rokoknya mahal, Bu, orang kan mikir-mikir lagi mau beli itu, Bu. Nah, mungkin itu salah satu solusinya, Bu. Dan mungkin alangkah lebih baiknya untuk kita atau siapapun yang mengerti bahaya rokok itu mengingatkan kembali kepada orang yang merokok, Bu. Jadi saya sangat mendukung sekali apabila pajak dari rokok itu naik, Bu. Jadi orang jadi mikir-mikir kalau mau beli rokok itu mahal. Seperti itu, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dela atas solusi yang Dela berikan. Apakah ada dari adik-adik sekalian yang ingin memberikan solusi lagi? Saya Bu. Silahkan kepada Mutiara. Solusinya itu yang pertama,
kita harus berniat dulu Bu, gitu. Harus menguatkan niat di diri kita bahwasanya kalau kita sudah kecanduan merokok itu atau sudah dikatakan perokok aktif, kita harus berniat dulu untuk berhenti gitu Bu. Nah, jika ada niat, nah kita juga harus diiringi dengan doa dan usaha untuk bisa berhenti. Nah, terus akhirnya itu akan bermuara kepada sebuah komitmen gitu Bu. Nah, apabila kita sudah bisa berkomitmen atas diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan bisa berhenti merokok gitu. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Pendapat dan solusinya itu sangat bagus. Apakah ada dari adik-adik yang lain yang ingin memberikan solusi lagi? Saya, Bu. Baik, kepada Suci Rahma, silahkan. Menurut saya mungkin orang yang aktif merokok mungkin bisa mengganti biasanya merokok, mungkin sekarang menggantinya dengan kebiasaan lain. Contohnya biasa dia akan merokok maka diganti mungkin dengan permen atau kopi atau makanan cemilan-cemilan lain. Itu Bu. Baik, terima kasih kepada Suci. Tadi kan sudah diberikan beberapa solusi oleh teman-temannya, yaitu pajak rokok yang dinaikkan agar si perokok tidak mampu lagi untuk membeli rokok, dan tadi juga ada kata Mutiara kalau untuk berhenti merokok itu harus punya komitmen yang kuat agar bisa berhenti merokok gitu. Dan yang dicontohkan Suci tadi pun sudah bagus juga, yaitu dengan mengganti rokok dengan permen atau makanan-makanan yang lainnya. Setelah kita bahas bahaya dari merokok ini, ternyata banyak sekali dan masih kurang kesadaran dan akan bahasa merokok itu di lingkungan kita. Sebagai generasi penerus ini, tindakan apa yang harus Anda dan sekalian harus lakukan, atau komitmen apa yang harus kita lakukan terhadap ke depannya gitu. Saya, Bu. Saya, Bu. Silahkan, Dela. Baiklah Bu, mungkin salah satu komitmen yang akan saya buat Bu, yang pastinya pertama Bu, saya tidak akan merokok. Karena selain rugi fisik, saya juga rugi uang Bu. Yang kedua Bu, saya juga akan mengingatkan orang sekitar saya Bu, bahwasanya merokok itu bahaya. Jadi sayangilah diri Anda dan sayangilah dompet Anda. Mungkin seperti itu Bu, komitmen saya. Baik, terima kasih kepada Dela. Apakah ada yang ingin mengajukan komitmennya lagi? Silakan kepada Febri. Baiklah, saya berkomitmen tidak akan mendekati atau mencoba-coba yang namanya itu merokok, karena jika kita sudah sekali itu bisa dibilang susah. Jadi saya tidak akan mendekati yang namanya itu rokok. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Febri. Apakah ada yang lain yang ingin berkomitmen? Saya, Bu. Silahkan Kak Smita. Baiklah, terima kasih Bu. Dari pembahasan tadi, saya berkomitmen bahwa yang pertama saya tidak akan merokok. Yang kedua, saya akan menyuruh teman-teman saya agar juga tidak merokok, Bu. Baik, terima kasih. Komitmennya sangat bagus. Semoga komitmen Anda semua bisa terlaksana dengan baik. Nampaknya sekarang Anda semua sudah merasa jenuh dan capek. Ada baiknya kita melakukan ice breaking sekarang. Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Sangat setuju, Bu. Baik, Ibu akan melakukan ice breaking, itu tebak gambar. Nanti Ibu akan mengirim sebuah kata atau kalimat kepada teman-teman kalian. Jadi nanti teman-teman dari kalian itu akan memperagakan apa kata tersebut. Apakah Anda sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Baik, Ibu akan mengirim kalimatnya kepada salah satu teman kalian.
Wes Sesi, disuruh dia di Kak apa Kak? Baik, Ibu sudah mengirimkan pesan kepada teman kalian dan silakan Dela memperagakannya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Baiklah teman-teman, saya akan memperagakan sesuai dengan instruksi Ibu tadi. Makan hati. Makan 2 juta hati. rupiah potong pajak. Ya, bagus Mutiara. Nampaknya Ananda semua sudah bersemangat lagi dan Iya Bu, kasih Mutiara kuota gratis Bu. Baiklah, karena tadi pembahasan kita sudah selesai dan Ananda semua sudah berkomitmen dan tidak terasa kita sudah di akhir dari bimbingan konseling ini. Dan Ibu ingin bertanya, apa kesan dan pesan kalian terhadap bimbingan kelompok hari ini? Saya Bu. Silakan Mutiara. Pesan saya yaitu ini terutama tidak merujuk sih Bu, apakah itu laki-laki atau perempuan sama saja. Tolong jauhi rokok itu karena sangat akan sangat berbahaya untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita sayang di sekitar. Nah, terus pesan yang saya dapatkan yaitu saya sangat senang bahwasanya tadi saya juga bisa berbagi cerita tentang pengalaman pribadi saya, itu tentang penyakit yang pernah diderita oleh papa saya. Gitu. Saya juga lega. Semoga contoh tadi bisa menjadi contoh juga bagi teman-teman bahwasanya tolong ingatkan keluarga-keluarga terdekat supaya tidak supaya berhentilah untuk merokok gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Semoga contoh yang diberikan Mutiara tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada lagi yang ingin memberikan kesan dan pesan? Saya Bu. Silakan kepada Febri. Terima kasih Bu. Kesan saya sangat berkesan kali ini karena topik yang kita ambil itu banyak manfaatnya, terutama pada diri sendiri dan juga teman-teman yang ada pada forum ini. Pesan saya jangan pernah mendekati ataupun mencoba-coba yang namanya rokok. Dan satu lagi Bu, semoga kegiatan kita pada hari ini tidak terhenti pada kali ini saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Febri. Selanjutnya, apakah ada lagi ingin menyampaikan pesan dan kesan? Sekali lagi Saya, Bu tanya, baik kepada Wahyu. Baik, terima kasih Bu. Di sini terkait dengan kesannya saya sangat senang sekali Bu bisa silaturahmi sama Ibu sama teman-teman yang lain juga. Dan di sini saya juga mendapatkan ilmu dan wawasan terkait dengan bahayanya rokok. Dan untuk pesannya untuk kegiatan hari ini janganlah sampai di sini saja seperti itu. Akan tetapi di hari-hari berikutnya bisa kita lanjutkan karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu, dikembalikan. Baik, terima kasih Wahyu. Seperti yang disampaikan Wahyu sama Febri tadi, kita akan melanjutkan lagi kegiatan kita hari ini. Apakah ada pendapat dari Ananda semua? Kapan, di mana, dan hari apa yang akan kita laksanakan kegiatan seperti ini lagi? Izin memberi saran Bu. Silakan Dela.
Mungkin untuk pelaksanaannya di hari yang sama, Bu, jam yang sama, tapi mungkin untuk tempatnya dikarenakan pandemi, mungkin kita masih bisa menggunakan Zoom ini. Tapi semoga kalau ada kesempatan kita untuk bertemu, mungkin di sekolah atau di taman juga boleh, Bu. Baik, terima kasih atas saran dari Dela. Apakah ada saran yang lain? Apakah ada saran dari Ananda yang lain tentang kapan kegiatan selanjutnya? Silahkan Wahyu. Baik, Silahkan. terima kasih Bu. Di sini izin memberikan saran untuk selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan ini di hari yang sama dan waktu yang sama. Dan jika nantinya di pandemi ini insya Allah berakhir, kita bisa bertemu langsung seperti itu Bu. Saya sangat sepakat. Baik. Baik, terima kasih Wahyu dan Dela. Apakah semuanya sepakat tentang pendapat dari dua teman kita ini? Sepakat, Bu. Sepakat. Baik, kita akhiri kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran kalian untuk mengikuti kajian ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sangat baik, Bu. Malah diam sebaannya. Tadi aku masuk ke tamannya toh. Alhamdulillah baik. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Apa kalian pernah mengikuti bimbingan kelompok ini? Belum, Bu. Jika belum pernah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini, kira-kira apakah teman-teman tahu itu apa bimbingan kelompok? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Kurang tahu, Bu. Baiklah, Ibu jelaskan. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling dalam format kelompok seperti ini. Dan nantinya kita akan membahas suatu topik. Karena bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kelompok topik tugas, maka topik yang saya yang menentukan. Kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi anggota kelompok, misalnya keberanian mengungkapkan pendapat di depan anggota yang lain, melatih sikap, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Oke, sebelumnya dalam proses konseling ini ada asas-asas yang perlu dipatuhi. Yang pertama, ada asas kesukarelaan. Anda semua dapat menampilkan diri secara spontan, tanpa malu, ataupun dipaksa oleh teman yang lain atau pemimpin kelompok. Yang kedua, itu asas keterbukaan. Anda bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran, tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, asas kegiatan. Anda semua diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir.
Yang keempat, asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Yang kelima itu asas kerahasiaan. Anda semua dapat menyimpan dan merahasiakan informasi apa saja yang dibahas dalam kelompok dalam bimbingan kelompok ini. Baiklah, untuk mengakrabkan kita semua, akan lebih baik kita memperkenalkan diri. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Febri Mulyani, biasa dipanggil Febri. Selanjutnya, ada ingin memperkenalkan diri? Saya Bu. Saya Bu. Kepada Tiara, silakan. Terima kasih Bu. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ulfa Salsabila, biasa dipanggil Mutiara. Terima kasih Mutiara. Selanjutnya. Saya Bu. Saya Bu. Pada Suci. Perkenalkan, nama saya Suci Rahma, biasa dipanggil Suci. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Dulu. Ikas, baiklah pada Ikas. Baiklah, saya Kasmita Junanti, biasa dipanggil Ikas. Terima kasih Ikas. Selanjutnya. Frida Bu. Kepada Frida. Perkenalkan, nama saya Frida Apriliani, biasa dipanggil Frida. Terima kasih Frida. Selanjutnya. Wahyu Bu. Silakan Wahyu. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Amidri, saya biasa dipanggil Al. Terima kasih Wahyu. Selanjutnya. Saya Bu. Silahkan Dela. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dela Ramadhani, akrab dipanggil Dela, asing dipanggil Dani. Terima kasih Dela. Nampaknya anak-anak semua tegang. Nampaknya anak-anak semua di sini tegang ya. Baiklah, kali ini Ibu akan Baiklah, kali ini Ibu akan bermain rangkai nama yang mungkin dimulai oleh Ibu terlebih dahulu dengan menyebutkan nama Ibu, selanjutnya dengan menyebutkan nama warna kesukaan. Apakah Anda semua paham? Paham Bu. Urutannya inisiatif sendiri ya. Dimulai dari Ibu. Ibu Febri hitam. Ibu Febri. Frida Bu. Saya Bu. Ibu Febri hitam, Suci coklat. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Baiklah, sepertinya kalau seperti ini kurang efektif ya. Jadi Ibu tunjuk saja nama-namanya. Dimulai dari pertama Ibu, selanjutnya Mutiara, yang ketiga Dela, yang keempat Suci, yang kelima Frida, yang keenam Kasmita, yang ketujuh Wahyu. Baiklah, Ibu Febri hitam. Ibu Febri hitam, Mutiara abu-abu. Ibu Febri warna hitam, Mutiara Ulfa warna abu-abu, Dela Ramadhani warna hitam. Ibu Febri hitam, Dela abu-abu, Mutiara abu-abu, Dela hitam, Suci coklat. Ibu Febri hitam, Mutiara abu-abu, Dela hitam, Suci coklat, Frida biru. Ibu Febri hitam, Mutiara abu-abu, Dela hitam, Suci coklat, Frida
Frida Hitam, Ikas Dongker. Baik, Ibu Febri hitam, Mutiara abu-abu, Dela hitam, Suci coklat, Frida biru, Kasmita itu dongker, Wahyu itu biru. Terima Baiklah, kasih, Bu. Ibu Febri hitam, Mutiara abu-abu, Dela hitam, Suci coklat, Frida biru, Kasmita dongker, Wahyu biru. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Oke, sekarang kita memasuki topik. Topik terbagi dua, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas adalah topik yang diberikan oleh pemimpin kelompok kepada kelompok untuk dibahas. Sedangkan topik bebas adalah topik yang dikemukakan secara bebas oleh anggota kelompok. Nah, pada kali ini kita menggunakan topik tugas. Apakah Anda semua siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Ibu.